Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah memberikan segala kenikmatan kepada kita. Kita hidup, berikut juga diberikan fasilitas kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kalau kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah, maka tidaklah akan bisa kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul Tanggung Jawab Pemuda Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita ada 3 episode yang akan dilalui oleh manusia. Yang pertama adalah episode di mana manusia dalam kondisi lemah, di mana dalam kondisi ini manusia berbentuk segumpal darah, kemudian berubah menjadi janin yang tidak berdaya untuk berbuat apa saja. Kemudian yang kedua, episode yang kedua yaitu episode di mana manusia menguat, menjadi kuat dengan posisi anak-anak sampai pada tingkat yang paling atas adalah pemuda. Kemudian episode yang ketiga adalah di mana manusia pada fase melemah, artinya menjelang tua, kemudian melemah, tua dan renta. Kalau kita ambil kesimpulannya adalah bahwa manusia pada posisi pemuda adalah posisi yang elit, maka tidak heran harapan umat, harapan bangsa ada di tangan para pemuda. Maka sebagai pemuda punya tanggung jawab khusus untuk memperjuangkan kehidupan umat dan kehidupan bangsa dan juga negara. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka paling tidak ada 3 hal yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang pemuda muslim. Yang pertama adalah pemuda muslim harus menjaga jati diri sebagai seorang muslim. Maka ada 3 tanggung jawab seorang pemuda muslim. Yang pertama adalah menjaga jati diri kita sebagai seorang muslim. Seorang pemuda muslim harus mampu menjaga pemikirannya dari pemikiran-pemikiran yang merusak, pemikiran yang menjauhkan kita dari akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda harus mampu menunjukkan ciri kalau dia adalah seorang pemuda Islam, bukan malah mencoba untuk mengikuti budaya-budaya yang berasal dari luar Islam. Seorang pemuda tidak menolak akan adanya perubahan, tetapi seorang pemuda muslim harus mampu mempertahankan jati dirinya sebagai seorang muslim. Di dalam ayat Al-Quran Allah menjelaskan kepada kita,
kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wahai para pemuda muslim, kita adalah pemuda Islam. Kita adalah umat terbaik yang pernah ada di sepanjang zaman. Maka jadilah pemuda yang mampu untuk kemudian mengajak kepada kebaikan, menyuruh untuk meninggalkan yang mungkar, dan tentu dengan berdasarkan landasan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh seorang pemuda muslim kemudian terlena dengan kondisi saat ini yang kondisinya tidak menentu, akan ancaman-ancaman dari pemikiran-pemikiran yang merusak pemuda-pemuda Islam. Hadirin yang berbahagia, tanggung jawab yang kedua adalah pemuda muslim harus senantiasa berdakwah. Pemuda Islam harus menempatkan diri sebagai seorang dai untuk kemudian menjadi subjek dakwah, bukan objek dakwah. Kalau sudah banyak sekarang ini para pemuda yang lali akan tanggung jawabnya sebagai seorang pemuda, maka pemuda muslim harus mampu untuk kemudian menjadi penggerak untuk senantiasa mendakwahkan Islam agar menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Pemuda Islam dimanapun berada, kita mari bahu-membahu untuk kemudian mendakwahkan Islam. Kita saling bersaudara. Musuh kita sudah banyak, maka kita sebagai seorang pemuda muslim harus mampu untuk kemudian menghalau rintangan, halangan yang berasal dari luar Islam. Hadirin yang berbahagia, tanggung jawab yang terakhir atau yang ketiga adalah seorang pemuda Islam harus mampu melihat persoalan umat, tapi juga harus mampu memberikan solusi untuk permasalahan umat. Seorang pemuda muslim harus peduli akan yang terjadi saat ini. Bukan acuh tak acuh, tetapi mari bersama-sama untuk kemudian menjadi pemuda muslim yang peduli akan persoalan umat, memberikan solusi sumbangsih untuk permasalahan yang terjadi pada umat Islam sekarang ini. Kalaulah kita belum bisa berbuat baik, maka setidaknya kita jangan ikut-ikutan pemuda yang tidak tahu notabene seperti apa, untuk kemudian memberikan kesimpulan yang tidak membangun, merusak Islam, merusak bangsa dan negara ini. Maka sesungguhnya, wahai para pemuda Islam, kita itu adalah bersaudara. Mari bersama-sama untuk mendakwahkan Islam dimanapun berada, untuk menjadi Islam rahmatan lil alamin. Kita harus menjadi pemuda Islam yang sempurna, sebagaimana sempurnanya Islam. Hadirin yang berbahagia, itulah 3 hal daripada tanggung jawab kita sebagai seorang pemuda Islam. Kita sebagai pemuda Islam harusnya mampu membawa Islam itu hingga menjadi agama yang betul-betul rahmatan lil alamin, menjadi solusi yang solutif dari sebuah permasalahan umat dan juga bangsa ini. Bukan menjadi penalu, menjadi hambatan untuk umat, menjadi permasalahan umat yang harus dakwai. Tetapi kita sebagai seorang pemuda Islam harus mampu menjadi subjek dakwah yang mendakwahkan Islam hingga Islam menjadi solusi daripada sebuah permasalahan di kehidupan ini. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.